Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Saka Putra Safari. Di sini aku akan memberikan materi tentang chord dasar, mayor minor, dan bagaimana cara membaca chord diagram atau diagram chord ya. Sebelum kita masuk ke chord dasar, kalian harus tahu dulu dalam dunia musik nada dibagi menjadi dua. Nggak dua doang sih, maksudnya ada banyak ya. Yang kita pelajari kali ini ada dua dulu. Yang pertama itu ada nada mayor, yang kedua itu nada minor. Perbedaannya apa sih? Kalau bahasa gampangnya ya, mayor itu adalah nada yang bernuansa senang. Tapi kalau minor itu adalah yang bernuansa sedih. Contohnya, kayak aku main di C. Ini C mayor. Kalau C minor, bunyinya gini. Nah, beda ya. Jadi mayor, jadi minor. Jadi gitu loh. Oke, langsung aja kita masuk ke chord dasarnya. Kalau bagi kalian yang nggak tahu, dalam teori musik, nada itu ada 7. A, B, C, D, E, F, G. Ya, asal sampai G doang sih. Tapi biasanya urutannya itu dimulai dari C. Ya, jadi C, D, E, F, G, A, B. Ya, biasanya ya. Aku juga nggak tahu sih. Tapi biasanya dimulai dari C dulu. Oke, kita lanjut belajar chord dasar pertama, yaitu C mayor. Yaitu bentuknya seperti ini. Nah, bagi kalian teman-teman yang nggak tahu bagaimana sih cara membaca diagram chord ini, jadi kalian harus tahu cara membacanya, yaitu dengan dari kiri ke kanan itu adalah urutan senarnya dari senar 6 sampai 1. Jadi dari kiri ke kanan tuh dari senar 6 sampai 1. Lalu dari atas ke bawah itu adalah urutan kalian tekan senarnya ya. Jadi kalau titik hitam itu adalah dimana kalian harus menekan senar itu. Contohnya kayak kunci C ini, kita harus menekan di senar 2 fret 1 ya. Nah, garis-garis yang ini ya, garis-garis kayak gitu, itu adalah fretboard namanya. Bagi fret nih ya, ini fretboardnya ya. Jadi kita tekan senar 2 fret 1 pakai telunjuk. Lalu senar di diagram ya, kita lihat diagram. Lalu di jari kedua itu kita pakai jari tengah ya. Pakai senar 4 fret 2. Lalu selanjutnya senar 5 fret 3. Ini adalah kunci C mayor. Kalian petik atau genjreng dari senar 5. Nah, kalau ada tanda silang atau tanda bulat di luar ini, berarti tandanya, kalau tanda silang itu tandanya kalian nggak boleh genjreng. Ya kan, kalau di C ini kan tanda silangnya kan ada di senar 6. Terus kalau misalnya bulatnya di luar garis atau di luar diagram, itu tandanya kalian petik aja gitu. Petik senar yang nggak ditekan gitu. Oke, ini C mayor. Untuk C minor aku skip dulu ya, karena dia bentuknya kayak gini teman-teman. Dia itu bentuknya berupa chord gantung. Oke, jadi kita skip dulu ya. Lanjut kita ke kunci D. Kunci D itu kita tekan, ya ini kan senar 4-nya itu open string ya, atau tidak ditekan. Ya, sebutannya open string. Jadi kita tekan senar 3 pakai telunjuk, senar 2 fret 3 pakai manis ya. Senar 1 fret 2 pakai tengah. Kita genjreng atau petik dari senar 4. Ini adalah kunci D mayor. Untuk D minor begini bentuknya. Nah, ini ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Bentuknya kayak gini. Jadi dia cuman tuker
Ya, ini senar satunya geser ke sini, tapi si tengahnya ini gantiin jari telunjuk ya. Jadi ditukar aja, jadi bentuk kayak gini, ditukar. Nah, ini ya. Nah, petik atau genjreng dari senar 4 juga. D minor. Lanjut kita ke E. Ya, E mayor. Oke, saya anggap kalian sudah bisa baca diagram chordnya ya. Jadi kalau kunci E bentuknya kayak gini. Ya. Lalu untuk E minor tinggal lepas jari telunjuknya. Genjreng dari senar 6. E mayor juga ya, senar dari senar 6. Nah, jadi bedanya cuma dilepas ininya. Nah, lanjut. Dari E kita ke F. F ini ada dua jenis, ada kunci gantung, ada yang versi gampang ya. Dia bentuknya kayak gini. Tapi untuk pemula itu adalah menekan 2 senar gini. Lalu senar 3 fret 2 pakai tengah. Lalu jari manis sama kelingkingnya senar 4 sama senar 5 di fret 3. Genjreng dari senar 4. Senar 4, senar 5, sorry. Ini adalah kunci F. Kalau kunci F minor itu lepas tengahnya, tapi jari telunjuknya menekan 3 senar. Ya, senar 3, 2, 1 di fret 1. Ya, ini kalian udah belajar chord gantung sih, termasuk kalian belajar chord gantung. Tapi baru 3 senar. Oke. Itu adalah kunci F. Lalu lanjut kita ke kunci G. G kayak gini ya. Ya, G. Kalian bisa baca chord diagramnya. Lalu untuk G minor dia bentuknya kunci gantung, jadi kita skip aja ya. Lalu lanjut kita ke kunci A. Ya, petik atau genjreng dari senar 5. Untuk A minor bentuknya itu sama kayak E. Bentuknya kayak gini. Kalau E kan. Nah, tapi kalau A minor itu tinggal diturunin ke bawah aja senarnya. Ya. Kalian tekan senar di bawahnya gitu. Nah, gitu ya. Jadi agak pindah-pindah gitu ya. Ini A minor. Gitu teman-teman. Lalu lanjut. Kunci B. Kunci B ini dia itu kunci gantung teman-teman. Nah, agak susah ya. Dia mau mayor mau minor juga dia itu kunci gantung. Jadi kita skip aja dulu teman-teman ya. Selamat, kalian sudah mempelajari chord dasar dan bagaimana cara membaca diagram chord. Semoga video ini bermanfaat. Di episode selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara perpindahan chord. Contohnya kayak gini. Misalnya kayak aku dari C ke D gitu. Nah, cara pindah chord cepetnya tuh gitu ya. Oke. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa memahami dan ya tetap semangat belajar ya. Dadah.